Anak-anak menjadi salah satu pihak yang rentan tertular virus di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini. Lalu, tips dan strategi apakah yang memang perlu dilakukan sebagai pencegahan? Untuk membahasnya, saat ini saya tengah bersama dengan Ibu Dr. Susanti Dewayani SPA, selaku praktisi kesehatan. Apa kabar Ibu? Kabar sehat. Sehat Bu ya? Iya. Sedang sibuk apa Bu akhir ini Bu? Biasa, saya sebagai praktisi kesehatan, tugas saya sebagai dokter spesialis anak, sehingga ya sehari-harinya melayani kesehatan untuk anak-anak. Oke Bu. Ibu, terima kasih sudah menerima kehadiran kami di kediaman Ibu. Ibu, kami sedikit bertanya-tanya dengan Ibu selaku praktisi kesehatan seperti itu. Nah, Ibu, anak-anak ini kan di tengah situasi pandemi saat ini sebagai salah satu pihak yang sangat rentan sebegitu terkena virus. Ibu, kira-kira pencegahan apa yang memang dilakukan untuk orang tua maupun keluarga untuk mengantisipasi anak-anak terkena virus di masa pandemi ini? Iya, baik, terima kasih. Jadi anak-anak ini memang sangat rentan kepada infeksi virus apapun virus, tidak hanya dengan virus corona ini. Nah, yang paling penting adalah tetap jalankan kesehatan ataupun tips-tips kesehatan untuk anak. Contohnya, rajinlah membawa imunisasi pada anak, terutama anak-anak di bawah 2 tahun, tepat pada waktunya. Jadi ketika pandemi ini tidak ada alasan untuk menunda imunisasi. Kemudian berikan asupan, tentunya makanan yang sehat, dan tentunya ada keseimbangan antara bermain dengan ataupun aktivitas dengan istirahat. Itu kira-kira Mas. Ibu, apakah asupan bisa menjadi salah satu penentu untuk anak terhindar dari virus-virus ini, Bu? Iya. Jadi asupan makanan pada anak-anak yang terutama sedang mengalami tumbuh kembang ini merupakan hal yang harus kita perhatikan. Di sini asupan ini kalau untuk anak di bawah 1 tahun tentunya sesuai dengan tata aturan pemberian makanan anak-anak di bawah 1 tahun. Dan tentunya harus mengingat seperti kita dulu waktu sekolah, 4 sehat 5 sempurna. Karena dengan gizi yang cukup, ini akan membuat tubuh ini berkembang dengan optimal, dan tentunya akan juga menimbulkan ataupun membuat kekebalan imun di dalam tubuh si anak itu sendiri. Kira-kira menurut Ibu, makanan yang cocok ataupun bagi anak-anak yang bagus di saat kondisi seperti sekarang ini seperti apa? Ya, saya rasa seperti biasa juga Mas. Contohnya yang mengandung 4 sehat 5 sempurna, ada dari segi karbohidrat, misalnya nasi, kemudian telur, nasi, kemudian tepung roti, kemudian makanan yang mengandung protein, telur, mungkin tahu tempe, ikan, ada buah, ada susu, begitulah kira-kira 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna Bu ya? Iya. Bu, selain itu, untuk para orang tua, kita kan tahu orang tua beraktivitas di luar, mencari nafkah seperti itu, baik ibu, baik bapak. Nah, ketika ada di rumah, kira-kira apa yang memang perlu dilakukan sebagai pencegahan awal? Iya. Untuk orang tua yang bekerja di luar, tentunya dia juga harus menjaga anak-anaknya. Nah, setelah pulang dari kerja, seperti biasa Mas, baju-baju itu harus di tempat di keranjang di depan pintu lah istilahnya, jangan sampai masuk ke dalam. Kemudian setelah sampai ke rumah, lepas baju semua, jangan pegang anak-anak dulu, jangan sentuh anak-anak dulu, mandi dulu, ganti baju semuanya, baru sentuh atau baru gendong anak, baru peluk anak, begitu kira-kira. Kemudian ketika si orang tua ini merasa ada sedikit kurang enak badan, biasa kalau orang kita sebut flu, apalagi musim hujan seperti ini, banyak sekali anak orang dewasa yang kena flu, ya kita harus menghindar dulu dari anak-anak ini. Sebisa mungkin kita harus menjaga jarak dengan anak-anak tersayang. Sebenarnya bukan hanya anak-anak juga, mungkin para orang tua, kaum rentan. Artinya secara keseluruhan, ketika ada seseorang yang kurang lebih mulai nggak enak badan, mulai merasakan meriang, yang gejalanya ya apapun itu, apalagi yang mirip gejalanya dengan COVID, dia harus menghindari, harus menjaga jarak dengan kaum rentan. Siapa itu? Kaum rentan adalah kaum atau orang tua yang di usia di atas 65 tahun. Kemudian orang-orang yang imunnya lemah, misalnya penderita AIDS, ataupun orang-orang yang dengan penyakit kronis, misalnya diabetes, kemudian penyakit ginjal, liver, dan penyakit paru kronis, itu juga harus dihindarkan, karena bukannya tidak mungkin bahwa di dalam keluarga kita ada penderita seperti itu, mungkin orang tua kita, mungkin saudara kita seperti itu. Jadi harus kita
hindarkan juga ketika kita mengalami sakit. Iya. Ibu, kalau seumpama kita mendapati buah hati kita seperti itu terkena penyakit, entah virus seperti Ibu bilang dia tengah pilek flu, langkah awal ataupun penanganan awal kira-kira Ibu apa yang kita lakukan? Iya, benar. Kita sebagai orang tua bila mendapatkan gejala anak-anak mungkin flu ringan, biasanya Mas kalau corona ini atau COVID-19 ini bagi anak-anak tidak menimbulkan atau dampak yang besar. Mungkin hanya gejalanya ringan secara statistik ya. Kalau kita menjumpai anak-anak kita mengalami flu, mungkin flu diare atau yang ringan, itu harus perhatian dari orang tua lebih ekstra lagi. Kalau memang penyakit itu berlanjut ya harus dibawa periksakan ke dokter. Kemudian si anak ini itu tadi harus dibatasi, harus ada pembatasan kepada anak ini supaya menghindarkan penyebaran kepada yang lain. Ini adalah upaya untuk preventif kita. Jadi bagaimana dengan anak ini? Batasilah anak-anak ini tadi supaya jangan bergabung dengan kaum rentan yang sudah saya sebutkan tadi. Kaum rentan itu mungkin ada di lingkungan rumah kita. Betul. Kemudian kalau memang anak ini memerlukan isolasi, upayakan isolasi itu kalau boleh, kalau masih bisa isolasi mandiri di rumah. Tentunya dengan dengan penanganan pendampingan dari orang tua supaya ketika anak itu sakit itu juga tidak lepas dari orang tua. Namun untuk isolasi mandiri bagi anak-anak ini juga harus dilihat fasilitas mungkin di rumahnya harus memadai atau yang lain hal. Kalau misalnya fasilitas kemudian tidak memadai, tidak ada yang mengasuh, mungkin harus atau bisa kita melapor ke dinas kesehatan untuk membantu kita supaya ada yang mengasuh. Mungkin kalau memang orang tuanya tidak bisa, begitu. Ibu, secara garis besar, pihak-pihak yang mana sebenarnya yang memang paling rentan akan tertular penyakit ataupun zaman sekarang ini virus gitu, pihak-pihak yang seperti apa yang rentan tertular itu? Iya. Kalau untuk mengenai virus corona ini sebenarnya semua bisa terkena tanpa kecuali, baik yang besar, tua, muda maupun anak-anak. Tapi yang paling rentan adalah yang disebut dengan kaum rentan itu tadi Mas, yang berusia di atas 65 tahun. Kemudian yang mempunyai imunitas yang rendah, misalnya penderita AIDS. Kemudian yang mempunyai penyakit komorbid, misalnya penyakit paru kronis, penyakit diabetes, penyakit ginjal, penyakit liver, penyakit jantung, itu merupakan komorbid di mana kalau nanti atau misalnya virus corona ini mengenai mereka ini, itu penyakitnya gampang sekali atau cepat menjadi perburukan, begitu kondisinya Mas. Dari sisi kesehatan Ibu, virus corona ini sebenarnya penularannya seperti apa? Iya, jadi sampai hari ini kita tahu virus corona ini atau wabah pandemi yang saat ini terjadi disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, di mana yang melanda dunia pertama kali dialami di Wuhan Desember 2019 yang lalu. Dan virus ini karakteristiknya dan polanya sangat bervariasi ataupun mengalami perubahan yang sangat pesat, sehingga kadang-kadang agak sulit diprediksi. Jadi memang virus ini gampang sekali masuk. Jadi penularannya untuk sampai saat ini itu diketahui ataupun yang sudah ditemukan oleh ahli-ahli itu melalui mata, hidung dan mulut. Oleh karena itu kita jangan pegang atau jangan sentuh mata, hidung dan mulut sebelum cuci tangan. Itu tadi, itu yang paling utama, sehingga juga kita perlukan peningkatan penggunaan atau protokol kesehatan tadi. Protokol kesehatan seperti itu. Memang protokol kesehatan ini sangat-sangat digaungkan sekarang, Bu. Baik di rumah, di luar rumah, apalagi di luar rumah. Seperti itu. Ibu, Bu, ini kan terkait dengan penanganan kesehatan seperti itu. Apalagi di masa pandemi COVID-19 saat ini. Kira-kira strategi apa yang memang ke depan perlu diperlukan untuk penanganan COVID-19 ini? Iya, jadi begini Mas ya. Memang saat ini dari data statistik, yang saya dapatkan dari Riskesdas ya, Riskesdas Riset Kesehatan Dasar, itu yang terpenting adalah salah satu hal yang terpenting untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini adalah sering melakukan cuci tangan. Hal ini harus menjadi perhatian kita secara khusus karena dari data tersebut menunjukkan bahwa perilaku cuci tangan untuk anak di atas
10 tahun itu sangat rendah, yaitu sekitar 49,8%. Dan oleh karena itu edukasi yang baik kepada masyarakat, terutama tentang protokol kesehatan ini harus secara maksimal. Harus ke edukasi sampai ke masyarakat yang paling bawah. Gitu. Seperti yang memang digaungkan oleh kita semua, pemerintah terutama Ibu ya. Ibu, ini kan Ibu dari catatan Ibu ini sebenarnya yang mana memang perlu harus menjadi perhatian khusus, Bu? Maksudnya yang perhatian khusus dalam hal penanganan COVID-19. Penanganan. Yang jadi perhatian khusus yaitu diterapkannya itu tadi protokol kesehatan. Ya, Mas ya. Protokol kesehatan itu wajib, antara lain memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Nah, namun mungkin ini arahnya ke imunisasi juga ya kan Mas? Betul. Iya. Jadi beberapa bulan ini atau saat ini sedang dilakukan uji coba untuk imunisasi ini. Jadi sudah beberapa sampel untuk uji vaksinasi ini. Kita tunggulah nanti hasilnya seperti apa. Tentunya pemerintah setelah ini semuanya jelas, tentunya nanti akan mengeluarkan vaksinasi, dan itulah yang kita tunggu-tunggu ya Mas ya. Itu yang kita tunggu-tunggu. Nah Ibu, ini kan pemerintah pusat sedang melakukan penggodokan terhadap vaksin ini. Dan rencananya akan segera didistribusikan jika dari BPOM sudah mengeluarkan izin seperti itu. Tanggapan Ibu, Bu? Itu imunisasi adalah hal yang kita tunggu-tunggu ya, kita tunggu-tunggu ya Mas, karena memang selain untuk mencegah penyebaran virus tadi meluas lagi, yaitu kita menggunakan 3M tadi ya, masker dan lain-lain protokol kesehatan. Kita sangat menantikan adanya vaksinasi tersebut, dan kita berdoalah mudah-mudahan vaksinasi tersebut sudah kelar lah nanti di waktu yang tidak begitu lama, dan kita nanti akan mendapatkan imunisasi, sehingga kita harapkan kita mempunyai kekebalan dengan imunisasi tersebut, dan kita bisa untuk meminimalkan penyebaran dari virus corona ini. Begitu. Ibu, kira-kira Ibu dapat informasi nggak terkait dengan jika di Sumatera Utara ini kira-kira persiapan apa yang memang perlu dilakukan jika nantinya vaksin ini benar-benar didistribusikan salah satunya ke Kota Siantar ini, Bu? Ya, kalau memang vaksinasi ini sudah ada, itu alhamdulillah ya Mas ya. Dan tentunya kita akan langsung sosialisasi ke tingkat-tingkat yang paling bawah. Dan di sini nanti khusus untuk Kota Pematang Siantar, kita akan sosialisasi ini tentang vaksinasi, dan supaya masyarakat semua tidak terkecuali mempunyai pemahaman yang sama tentang kegunaan dari vaksinasi ini, begitu. Berarti sosialisasi sangat perlu dilakukan, Bu? Sangat perlu dilakukan. Terutama ke seluruh lapisan masyarakat, dan sosialisasi ini harus sampai ke tingkat yang paling dasar, artinya sampai langsung menyentuh masyarakat supaya tidak ada keraguan lagi untuk menggunakan imunisasi atau vaksinasi ini. Menurut Ibu, kira-kira pihak yang golongan mana yang terlebih dahulu diutamakan jika nantinya vaksinasi ini didistribusikan? Entah seperti PNS ataupun tenaga kesehatan yang memang selalu bersentuhan dengan masyarakat seperti itu. Kalau untuk imunisasi saya rasa keseluruhan ya Mas ya. Kita lihat kaum rentan itu tadilah yang untuk saya rasa yang diutamakan, semua diutamakan, tidak terkecuali. Tapi kalau memang disuruh harus memilih prioritas, itu yang kaum rentan tadi, kaum rentan di atas 65 tahun seperti yang tadi yang saya sebutkan, dan juga anak-anak usia di balita, usia di bawah 5 tahun. Kemudian petugas kesehatan, dan akhirnya nanti keseluruhannya. Tetapi memang harapannya vaksinasi itu cukup untuk seluruh masyarakat Indonesia. Demikian, apalagi di Siantar. Betul. Ibu, anak-anak dan balita apakah perlu untuk divaksinasi? Perlu diimunisasi. Jadi nanti kita tunggu aja Mas, vaksinasi ini dianjurkan atau direkomendasikan untuk anak umur berapa, nanti kita tunggu saja. Perbedaannya dengan dosis yang diberikan kepada orang dewasa? Nah, itu nanti. Itu nanti. Karena vaksinnya belum keluar, artinya belum keluar, ya kita menanti saja apakah ada perbedaan dosis antara orang tua dengan anak-anak. Kalaupun perbedaan dosis di tingkat yang seberapa, itu nanti kita tunggu. Tapi secara umum biasanya ada perbedaan dosisnya, Bu? Secara umum ada perbedaan. Iya, kalau untuk imunisasi dasar yang kita lakukan pada dokter anak itu ada perbedaan dosis untuk anak-anak dengan orang dewasa. Ibu, kira-kira jika nanti
vaksin ini akan diberikan kepada anak-anak, kira-kira ada nggak efek samping? Biasa secara umumnya lah gitu. Ya, memang sampai sekarang kalau efek samping dari imunisasi pada umumnya itu demam ringan, demam ringan, gejalanya demam ringan, mungkin agak-agak meriang. Kemudian kadang-kadang di bekas suntikan itu agak pegel atau agak nyeri, tapi biasanya tidak lebih dari 24 jam. 24 jam. Iya, itu biasa pada setiap pemberian imunisasi. Ya, Ibu, ini kan terkait dengan dosis pemberian daripada vaksin ini ke depannya. Ibu, seperti apa Ibu menjelaskan sedikit ke kami dan juga pemirsa nanti di rumah, bagaimana pendampingan terhadap anak ke depannya ataupun dari pemerintah sendiri dalam mengupayakan vaksinasi ini? Vaksinasi khusus untuk ini untuk anak. Jadi kita harapkan bahwa imunisasi ini dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan khususnya karena saya seorang dokter anak, artinya kita harapkan juga seluruh anak-anak di bawah 18 tahun, bagi anak sekarang 18 tahun ke bawah itu masih kategori anak, itu mendapatkan imunisasi itu. Tentunya saya sebagai praktisi kesehatan, terutama di kesehatan anak, akan mendampingi. Caranya gimana? Kita akan terjunkan atau kita akan memberdayakan puskesmas, tenaga-tenaga kesehatan yang di puskesmas untuk melihat atau untuk mengevaluasi efek samping yang terjadi ketika imunisasi ini nanti diberlakukan. Jadi kita menyaringnya dari petugas kesehatan yang akan ditempatkan di RT, RW, kelurahan, tentunya akan didampingi oleh relawan-relawan, mungkin ibu-ibu PKK atau mungkin relawan yang lain. Nah, supaya mereka bisa memantau, mengevaluasi efek samping ataupun kejadian yang tidak diinginkan pada suatu imunisasi seperti itu, Mas. Ibu sebagai praktisi anak selama ini pernah nggak menemukan kasus selama penyebaran COVID-19 di Indonesia ini, menemukan kasus anak tertular dari COVID-19 ini? Ada. Bisa dijelaskan, Bu? Jadi ketika itu ada seorang ibu ibu hamil dengan positif, swabnya positif, kemudian dioperasi, anak ini lahir dengan seksio. Dan masih rapidnya positif, swabnya juga positif. Akhirnya kami pantau terus alhamdulillah, mungkin anak ini punya kekebalan yang cukup bagus. Akhirnya sembuh. Itu juga saya dapatkan dari itu bayi. Kemudian ada anak kurang lebih usianya sekitar 6 tahun. Dengan kasus di sini bronkopneumonia atau sakit paru-paru. Setelah diperiksa, rapidnya positif, kemudian kami rujuk ke Medan. Saya dengar juga swabnya positif, tapi alhamdulillah mereka sembuh. Iya. Penanganan awal yang Ibu lakukan waktu itu seperti apa, Ibu? Penanganan awal tentunya karena saya dapatnya dari awal. Ya misalnya kalau dia sakit menderita seperti bronkopneumonia, kita terapi secara terapi sebagai penderita bronkopneumonia. Tapi ketika nanti ada perburukan, kita akan rujuk ke rumah sakit yang menangani COVID ini. Ibu, saya minta tanggapan. Siantar ini kan sebagai salah satu daerah yang terdampak. Banyak juga yang sudah dinyatakan positif oleh Satgas COVID-19 Siantar. Tanggapan Ibu terkait dengan keadaan COVID-19 di Siantar? Ya, kalau kita lihat peningkatan dari kasus COVID ini, itu trennya semakin menaik. Bahkan kadang-kadang mereka tidak tidak terdeteksi. Artinya kita harus mengedukasi kepada masyarakat. Kita harus mengedukasi. Jadi sementara ini gini, Mas, COVID ini dianggap penyakit yang seperti apa ya? Menjadi penyakit yang aib gitu. Jadi yang saya lihat beberapa pasien asal ketemu, maaf ya, kok saya melayat ke tempat orang, meninggalnya di mana? Di rumah. Kenapa nggak dibawa ke rumah sakit? Nanti takut kalau dibilang COVID, kami nggak jumpa mama kami nggak jumpa bapak kami. Jadi artinya begini, Mas. Sosialisasi tentang COVID ini harus betul-betul kita tanamkan, harus kita kuatkan. Digaungkan, Bu, Digaungkan benar-benar. Bisa dari mana? Mungkin dari tokoh-tokoh agama, dari tokoh masyarakat, dari tokoh adat, dari tokoh apapun. Kita titipkan pesan bahwa corona itu seperti ini. Ini bukan harus ditakuti, bukan menjadi sesuatu yang aib, tetapi harus dimengerti. Kasusnya seperti ini. Karena kalau ini sempatlah, mana tahu ada sesuatu yang positif, kemudian kita biarkan, kan efeknya nanti jadinya kemana-mana penyebarannya. Itu yang mau kita. Jadi yang penting adalah sosialisasi sampai ke akar-akarnya, sampai ke yang paling bawah, supaya mereka paham tentang COVID ini, sehingga tidak mempunyai, sehingga ketika nanti
ada sesuatu yang terjadi di lingkungannya, akan ditindaklanjuti, akan diproses secara benar, jadi tidak ditutup-tutupi gitu. Sebagai closing statement dari Ibu, apa yang memang perlu kita lakukan, terutama bagi orang tua yang memiliki anak dan balita dalam upaya penanganan COVID-19 di Siantar dan Indonesia pada umumnya, terutama dari kita pribadi terlebih dahulu. Salah satunya mungkin yang kita tahu menjaga protokol kesehatan. Jadi yang saya tekankan kepada ibu-ibu yang mempunyai anak balita, apalagi di masa pandemi seperti ini, lakukan tips-tips kesehatan untuk anak, untuk apa yang diperlukan anak. Contoh yang pertama adalah tetap lakukan imunisasi dasar, jangan sampai tertunda. Kadang-kadang, karena tertunda, karena COVID kami tunda imunisasi, jangan gitu, jangan takut. Lakukan imunisasi sesuai jadwalnya. Kemudian jaga anak-anak terutama dari pola makannya. Kemudian yang penting lagi, jaga keseimbangan antara aktivitas dengan istirahat. Kadang mereka karena mungkin banyak yang sekolah dari rumah study from home. Jadi mereka banyak di rumah kan. Akhirnya waktu itu tidak teratur. Harusnya sebagai seorang tua pada saat ini adanya study from home, itu orang tua membuat jadwal kapan anak ini belajar, kapan anak ini makan, kapan anak ini istirahat. Nah ini sekarang belajar daringnya 2 jam, nanti main gamenya bisa sampai 5 jam. Inilah yang sebenarnya melelahkan bagi anak-anak dan memang merepotkan bagi ibu-ibu. Jadi biarpun kita semua sedang kegiatan dari rumah, apalagi untuk sekolah, tetap buatlah jadwal untuk anak-anak supaya anak ini tetap terpantau kegiatannya, dan terutama kalau sudah terpantau kegiatannya, aktivitasnya juga terjaga, istirahatnya, akhirnya ada keteraturan dan anak ini pasti sehat. Kebersihan dan ini juga perlu, Bu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah cuci tangan. Tadi saya terangkan bahwa cuci tangan itu tingkat kesadaran penduduk di atas 10 tahun itu rendah sekali. Jadi cuci tangan juga diajarkan kepada anak-anak. Cuci tangan secara benar selama 20 detik itu ada 6 langkah. Itu juga harus diterapkan kepada anak-anak. Itu saja. Kemudian pakai masker. Ketika kita di luar rumah, pakailah masker. Anak-anak saya rasa lebih senang. Ayo kita jalan-jalan, langsung mereka pakai masker. Jadi itulah. Begitu. Edukasi sangat perlu dilakukan. Edukasi sangat perlu dilakukan untuk anak-anak. Baik, Ibu. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya bersama Sumut TV. Dan pemirsa, meski pemerintah terus berupaya mempersiapkan vaksin COVID-19, namun di tengah pandemi saat ini, tentu kita juga tidak boleh lalai untuk selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan yang sejatinya merupakan vaksin awal untuk tetap terhindar dari penyebaran virus. Akhirnya, mari tetap terapkan 3M seperti rajin mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, gunakan masker, menutup hidung, mulut, hingga dagu saat berada di luar rumah, serta jangan jaga jarak dan hindari kerumunan. Saya, Aryo Ratmaja, bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.